Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semangat pagi. Satu kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Raja Muda Karana Global Islamic School. Yes. Hello guys. How are you everyone? I hope everyone is still in good and good condition just like usual. Today, we would like to continue our school activity and we would like to learn about Kode Kehormatan Pramuka. Okay guys, as you can see, now I'm recording this video in my home because as a school member, we have to support the government and we have to support the world to fight against corona pandemic. And one of the methods to support the world against the corona pandemic is to stay at home at least until this pandemic will be over. But even so, we are as a school member, we have to always keep fighting on and we have always to keep our spirit up. For today's school activity, we will learn together about Kode Kehormatan Pramuka. But before that, I want to hear your spirit first. When I say Salam Pramuka, semuanya bersama-sama menjawab Salam. Oke, langsung coba ya. Salam Pramuka. Jawabnya? Oke, good. Kalau kakak bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, kita coba sekali lagi. Semangat pagi, jawabnya. Oke, good job. Oke, kita coba sekali lagi dengan berkelanjutan. Salam Pramuka. Jawabnya salam. Semangat pagi. Jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, good job. Kode Kehormatan Pramuka adalah landasan dasar atau sebuah pedoman bagaimana seorang anggota pramuka bertindak dan berkelakuan dalam kegiatan sehari-hari. Pada dasarnya, kode etik pramuka atau kode kehormatan pramuka dibagi berdasarkan tingkatan pramuka-pramuka. Sebagaimana kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa tingkatan dalam pramuka. Ada pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dan setiap tingkatan-tingkatan tersebut memiliki kode etik pramukanya masing-masing atau memiliki kode kehormatan pramukanya masing-masing. Adapun untuk pramuka penggalang atau pramuka penggalang adalah pramuka yang berada pada usia 10 sampai 15 tahun, memiliki dua jenis kode kehormatan seorang pramuka penggalang, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Kita akan membahas sekilas dulu apa itu Trisatya dan Dasadharma ya teman-teman. Oke, Trisatya berarti tiga. Tri itu tiga, Satya adalah janji. Trisatya artinya adalah tiga janji yang harus diucapkan oleh seorang pramuka penggalang dengan sukarela, yang mana janji tersebut harus diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sementara itu, Dasadharma adalah dasa berarti 10 dan dharma adalah perbuatan moral atau perbuatan kebaikan. Dasadharma adalah 10 poin atau 10 jenis perbuatan baik yang mana perbuatan baik tersebut senantiasa harus dilakukan oleh seorang pramuka penggalang. Nah, adik-adik, Trisatya dan Dasadharma ini semuanya sudah diatur dalam ADART Kepramukaan Republik Indonesia. Pas juga ADART itu apa sih? ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Jadi, semua kode kehormatan seorang pramuka ada Dasadharma, Trisatya, Dwidharma dan Wisatya untuk siaga, ataupun Eka Satya dan Eka Dharma untuk prasiaga, semuanya sudah diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka Republik Indonesia. Oke, sebagaimana kakak sampaikan tadi bahwasanya Trisatya memiliki 3 poin atau 3 janji yang harus diucapkan oleh seorang pramuka penggalang. Adapun bunyi Trisatya adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1.
jalankan kewajiban Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Dharma. Oke, Pak Sugeng akan mencoba sedikit menjelaskan apa sih makna dari 3 janji Trisatya tersebut. Pada janji yang pertama berbunyi, seorang pramuka senantiasa harus selalu taat dan patuh kepada perintah agama dan perintah Tuhannya. Dalam hal ini adalah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajin sholat, rajin beribadah, sedekah, zakat. Itu adalah salah satu bentuk pengamalan Trisatya yang poin pertama. Kemudian kita juga harus selalu senantiasa patuh kepada peraturan negara Republik Indonesia serta selalu mengamalkan dan mempraktekkan isi atau kandungan dari Pancasila. Sedangkan pada poin kedua berbunyi menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Artinya adalah seorang pramuka penggalang senantiasa harus selalu berusaha untuk menolong makhluk hidup yang ada di sekitarnya, menolong manusia, menolong ayah bundanya, menolong adik kakaknya yang mungkin sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari kalian, dan juga senantiasa mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Pak Sugeng, kenapa kita harus mempersiapkan diri membangun masyarakat? Memang kita nggak bisa langsung membantu atau menolong masyarakat? Bukan, belum saatnya. Kenapa? Karena untuk usia pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun, menurut ADART adalah usia yang belum begitu matang untuk membangun atau menolong masyarakat di sekitar. Adapun kapan usianya kira-kira pantas untuk menolong masyarakat sekitarnya, kan nanti ketika sudah pramuka penegak atau usia 16 sampai 20 tahun. Pada usia pramuka penegak, poin kedua dari Trisatya ini sedikit berganti bunyinya menjadi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi menurut pramuka di Indonesia, usia pramuka penegak baru bisa dianggap benar-benar mampu untuk membantu atau menolong masyarakat di sekitar. Kemudian pada poin yang ketiga berbunyi menepati dasar dharma. Artinya adalah seorang pramuka penggalang juga harus senantiasa mengamalkan serta mempraktekkan poin-poin dasar dharma yang ada 10 dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan mengenai dasa dharma. Dasa berarti 10. Dharma adalah perbuatan baik atau kebaikan, yang berarti adalah 10 perbuatan baik yang harus dilakukan oleh seorang pramuka. Nah, bunyi dasa dharma adalah sebagai berikut. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu tadi adalah bunyi dasar dharma pramuka yang ada 10. Oke, sekarang Kak Sugeng akan sedikit menjelaskan tentang 10 poin dasar dharma yang tadi sudah Kakak sebutkan. Pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berarti seorang pramuka harus selalu taat dan patuh kepada perintah agamanya dan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang kepada sesama manusia. Maksudnya adalah sebagai seorang pramuka, kita harus selalu senantiasa menyayangi alam di sekitar kita, menjaga alam di sekitar kita,
senantiasa menjaga agar lingkungan sekitar kita tetap asri, tetap hijau, dan tetap terawat, serta kita juga harus untuk menolong manusia atau menolong makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Maksudnya adalah sebagai seorang pramuka, kita harus senantiasa bersikap sopan santun kepada sesama, kepada ayah bunda, kepada adik kakak, kepada mister dan missnya, kepada teman-teman sekitar kita. Kita harus senantiasa bersikap sopan dan bersikap kesatria. Maksudnya bersikap kesatria di sini adalah selalu berpegang teguh kepada hal-hal yang benar dan selalu menjauhkan diri sendiri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak benar. Poin yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Salah satu ciri pramuka sejati adalah selalu patuh kepada aturan, selalu patuh kepada rules dari ayah bundanya, peraturan dari keluarganya, peraturan dari mister dan missnya. Kita harus selalu mematuhi peraturan-peraturan tersebut, serta kita harus suka bermusyawarah atau berdiskusi. Ketika mungkin suatu hari kita menghadapi suatu problem atau suatu masalah, sebagai seorang pramuka sejati harus berdiskusi dulu untuk mencari solusi atau seek a problem solving untuk masalah tersebut. Jadi kita harus berdiskus dulu untuk mencari problem solvingnya seperti apa. Kemudian poin yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Ini sudah cukup jelas ya, harus selalu menolong sesama dan harus selalu bersabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan apapun. Poin yang keenam atau dasar dharma yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Rajin sudah jelas maksudnya seperti apa. Terampil di sini maksudnya adalah kita bisa memanfaatkan barang benda yang ada di sekitar kita untuk kepentingan kita. Terampil dan gembira, ya. Maksudnya gembira adalah seorang pramuka ya keep always smiling in another condition, in all circumstances. Kita selalu berusaha mencoba gembira, mencoba tersenyum di dalam kondisi apapun. Oke. Ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Maksudnya adalah sebagai seorang pramuka kita harus senantiasa mencoba bersikap hemat. Ya, kalau misalnya dapat uang lebih dari orang tua, mungkin boleh ditabung sebagian, masukkan ke tabungan, save it, ya. Dan juga kita harus bersikap bersahaja. Bersahaja itu maksudnya seperti apa sih Pak Sugeng? Ya, bersahaja maksudnya adalah kita tidak tampil berlebihan. Ya, maksudnya tampil berlebihan adalah seperti ini. Ya, kalau misalnya baju kita yang lama masih bisa dipakai, masih layak digunakan, sudah pakai baju yang lama saja, nggak perlu beli baju yang baru. Tapi Kak, itu ada baju model keluaran terbaru tuh, mereknya Supreme, mereknya apa, ya. Ingat, seorang pramuka harus selalu tampil bersahaja, apa adanya saja, sederhana. Kalau memang masih bisa digunakan, gunakan saja yang lain. Itu tadi adalah bersahaja. Kemudian kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Sudah cukup jelas disiplin itu seperti apa. Berani artinya adalah berani dalam hal-hal yang bersifat atau mengandung kebaikan. Dan setia kepada Indonesia, setia kepada ajaran agama Islam, setia kepada keluarga, dan setia dalam artian atau dalam maksud yang positif. Kemudian dasar dharma ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Being responsible and trustworthy. Maksudnya adalah ketika misalnya contoh mister atau missnya di kelas memberikan tugas atau home assignment kepada kalian, sebagai seorang siswa kalian harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut hingga selesai sebelum due date. Oke, dasar dharma ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab terhadap kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Sebaliknya Kasuto juga bertanggung jawab terhadap kewajiban kakak sebagai seorang guru di KIS 2 Serpong, dan kewajiban atau tanggung jawab lainnya. Kemudian yang ke-10 adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya adalah sebagai seorang pramuka
kita harus selalu mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, dan selalu berpikir hal-hal yang baik. Sebenarnya hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang mana Allah berkata seperti ini, ana inda zonni abdun, aku berada pada prasangka atau pada dugaan atau pada pikiran hamba. Maksudnya adalah kalau kita senantiasa berpikir positif, maka Allah juga akan memberikan hal-hal yang positif kepada kita. Kalau kita senantiasa berpikir atau bertindak dan berkata-kata yang baik, maka Allah pun juga akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Serta kita juga harus ingat juga hadis Nabi lainnya adalah faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir atau hari kiamat, hendaklah dia selalu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam saja, tidak usah berkata apa-apa. Jadi sebenarnya semua ajaran Dasadharma dan Trisatya tersebut itu sejalan atau selaras dengan ajaran dalam agama Islam. Oke, adik-adik penggalang semuanya, kita tadi sudah belajar tentang Trisatya dan tentang Dasadharma. Ya, Trisatya ada 3 dan Dasadharma ada 10. Oke, sekarang kakak akan berikan waktu beberapa saat agar kalian dan agar kita semua bisa bersama-sama menghafalkan dan memahami ajaran dari Trisatya dan Dasadharma. Setelah ini, kakak akan menampilkan poin-poin Trisatya dan Dasadharma selama beberapa saat dan kalian mencoba untuk menghafalkan Trisatya dan Dasadharma berikut. Oke? Ini. Okay guys, just now we have studied about Kode Kehormatan Pramuka, which is have 2 different sections. The first section is the learning about Trisatya atau 3 janji, 3 promises. And the second section is Dasadharma, or maybe 10 kewajiban moral atau 10 perbuatan kebaikan yang harus dilakukan oleh seorang pramuka penggalang. Okay guys, that is our subject for school activity for today. And after this, you need to do some assignment or you need to do some quizzes, which is the link will be shared after this immediately. Okay, and here we are in the end of the session of school activity for today. Don't forget, always keep healthy and always practice 3M: memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Okay, just stay at home until this pandemic will be over. Stay strong and keep fighting on. And here we go. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak coba ngetes lagi sekali lagi semangatnya. Salam Pramuka. Jawabnya salam. Semangat pagi. Jawabnya pagi, pagi, pagi. 1 kali tepuk pramuka. Pramuka, Pramuka, Prajamuda Karana Global Islamic School. Yes. Okay. Bye bye guys. See you on the next good activity.